Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman Ramadan yang dicintai Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap kepada Allah agar setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita, setiap detik hembusan nafas yang Allah hadirkan dalam tubuh kita, bisa kita gunakan untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hari-hari kita dijalani dengan penuh kebaikan dan juga keberkahan, insya Allah. Pada kesempatan kali ini teman Ramadan akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang datang melalui teman-teman semua yang masuk ke Instagram Ahilman Fauzi. Pertanyaan kali ini adalah, Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara kami menyikapi pertanyaan horor ketika lebaran? Yaitu kalau ditanya kapan nikah atau mana calonnya. Gimana ya Ustadz cara menjawabnya? Mohon jawabannya Ustadz. Teman Ramadan yang dicintai Allah, kalau ada orang yang bertanya kepada kita tentang kapan nikah, mana calonnya, maka bersyukurlah. Karena orang tersebut berarti memberikan perhatiannya kepada kita. Tanda seseorang itu perhatian, dia akan bertanya sesuatu yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Dan kita ketika ditanya seperti itu jangan dongkol, jangan jengkel, jangan marah. Karena yakin dan percaya innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan, setiap ucapan itu adalah doa. Maka balik lagi, jika seseorang bertanya kapan nikah, mana calonnya, sesungguhnya dia sedang mendoakan kita melalui ucapan kita. Maka tidak ada jawaban yang harus kita hadirkan kecuali jawabannya adalah insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Termasuk di dalamnya semoga Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dengan jodoh terbaik sampai kita mendapatkan kesempatan untuk menikah. Dan ketika bicara pernikahan, ini yang harus dicatat oleh teman-teman semua, bahwa pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik. Dan pernikahan pun juga bukan sesuatu yang nanti aja Ustadz, kan belum waktunya. Atau misalnya Ustadz udah sekarang aja. Enggak, nikah itu kalau Ahilman tidak sepakat dengan ada istilah nikah muda, nikah tua. Karena nikah itu sebenarnya urusan momentum saja. Siapa yang mau menyegerakan dan siapa yang mau menghadirkan kesiapan dari pernikahannya, maka tidak usah melihat tua atau muda. Dan balik lagi, jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segimanapun kita setia menunggunya, segimanapun kita susah mencarinya, kalau barangkali seseorang itu tidak dicatat menjadi jodoh kita, maka gak akan pernah bisa kita miliki sebagai jodoh terbaik dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan Ali bin Abi Thalib, bahwa yang membuat seseorang itu tenang karena dia percaya apa yang sudah dituliskan, ditakdirkan untuknya tidak akan pernah melewatkannya. Dan begitu pun seterusnya, apa yang tidak dituliskan untuknya, maka bagaimanapun caranya tidak akan pernah menjadi miliknya. Termasuk dengan urusan jodoh. Maka keep cool aja, santai aja kalau ada orang yang kemudian bertanya kapan nikah, mana calonnya. Jawab kepada dia insya Allah. Karena Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik dalam kehidupan kita.
Maka bagaimana Ustadz cara meneguhkan dan meyakinkan keadaan itu? Jodoh itu kan dicari dan dinanti. Termasuk jodoh itu harus diikhtiarkan. Walaupun kita tahu memang jodoh sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya, tapi kita perlu menghadirkan ikhtiar terbaik dalam menjemput jodoh itu. Jodoh dicari dengan cara yang baik dan jodoh pun dinanti dengan cara yang baik. Dan sangat percaya dengan kalimat bahwa Allah itu selalu memberikan apapun dalam kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Maka kalau sekarang kita menginginkan seseorang yang kelak menjadi jodoh kita, maka kita harus tanamkan sosok pribadi dalam diri kita agar memang Allah hadirkan orang yang kita butuhkan itu. Atau seterusnya memang Allah akan hadirkan orang yang pantas bagi kita. Nah, ketika bicara kepantasan, maka kepantasan inilah yang nanti akan menjadi indikator penting siapa yang akan menjadi jodoh kita. Jodoh kita itu adalah cerminan diri kita. Bukankah kita mendapatkan keterangan bahwa seorang laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk? Di sini sebenarnya menjadi guidance untuk kita dalam memilih siapa yang akan menjadi jodoh kita yang nanti akan disesuaikan dengan bagaimana kualitas kehidupan kita. Tapi ada yang nanya gini, Ustadz, tapi ada kok orang yang laki-lakinya baik, kok perempuannya nggak baik? Atau sebaliknya misalnya, perempuannya baik tapi kok laki-lakinya nggak baik? Nah, pertanyaannya baik dalam kacamata siapa? Kita seringkali menggunakan kacamata manusia untuk melihat kebaikan itu. Konteks kebaikan di sana bukan kebaikan dalam pandangan manusia, tapi kebaikan di mata Allah. Dan seseorang itu dikatakan baik atau tidak nggak bisa dalam mata pandangan kita. Tentu Allah punya pandangan yang jauh lebih dalam, jauh lebih tajam tentang keadaan seseorang. Maka artinya kita yang barangkali belum dihadirkan oleh Allah pasangannya, bersabarlah. Karena jodoh akan datang pada waktunya. Jodoh pasti bertemu dan jodoh pasti bertamu. Kalau belum sehari ini, insya Allah besok. Kalau belum besok, insya Allah di hari-hari yang akan datang. Maka cukup jawab dengan may. Maybe yes, maybe no. Dan mungkin Allah sedang siapkan orang terbaik. Karena kalau kita terlalu memaksakan kondisi juga untuk segera menikah sedangkan kesiapannya belum mencapai pada titik yang semestinya, maka yang terjadi adalah gonjang-ganjing dari kegelisahan yang mungkin hadir dalam pernikahan kita. Maka pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi pernikahan itu adalah bahtera rumah tangga, rute yang panjang, yang di dalamnya pasti kita akan menemukan banyak persoalan, banyak konflik, banyak arus yang deras, sehingga kita butuh persiapan-persiapan yang matang. Ada persiapan agama di situ, ada persiapan ilmunya di situ, ada persiapan rasanya di situ, ada persiapan finansialnya di situ. Dan barangkali semua persiapan itu masih kita persiapkan dari sekarang. Sehingga Allah pun juga belum hadirkan jodoh terbaik dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kalau ketika lebaran orang tua kita, saudara kita bertanya, kapan nikah, mana jodohnya? Ya barangkali kita sedang memperbaiki diri saja. Sedang memperbaiki diri kita untuk benar-benar mendapatkan jodoh terbaik itu. Karena pada akhirnya kalau kita sudah bisa meraih dan mendapatkan jodoh yang nanti menikah dan bersama mengarungi rumah tangga dengan kita, tentu di sana akan mendapatkan kebaikan. Dan yakinlah dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah hadirkan seseorang yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang keberadaannya bisa menjadi seseorang yang mencintai kita, menyayangi kita, mengasihi kita. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah hadirkan pasangan itu agar kita bisa menjadi orang-orang yang berpikir. Maka konteksnya adalah dekati Allah. Wa min ayatihi, dekati zat yang memberikan kekuasaan terbaik dalam kehidupan kita, yang bisa menghadirkan skenario kehidupan kita. Dan percaya, kalau dalam ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik itu, kita hadirkan Allah di dalamnya, kita hadirkan Allah untuk bisa menyertai kita dalam pengharapan terbaik terhadap jodoh itu, maka Allah akan bukakan jalannya. Karena barangkali selama ini jodoh kita sulit bukan karena kurang ikhtiar kita, karena berapa banyak barangkali kita stalking teman-teman kita, kemudian juga berapa banyak orang yang mengejar dari apa kemauan kita, ya tapi apa daya gitu kalau belum saatnya. Maka hadirkan Allah, kemudian tetap minta sama Allah, karena tidak ada sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita kecuali sudah sesuai dalam pandangan Allah. Ingat, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Maka jangan kejar fisiknya, jangan kejar orangnya, jangan kejar siapa ya Ustaz, jangan. Tapi kejarlah Allah untuk bisa menghadirkan seseorang yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada 4 I yang bisa kita hadirkan agar jodoh itu segera datang. Pertama, istikharah, minta sama Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Yang kedua, istisyarah, kita libatkan keluarga atau orang-orang yang bisa memberikan pandangan terhadap jodoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, istiftah, tanyakan ke hati kita mana yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, istiqomah di jalan Allah, minta sama Allah dan terus beramal soleh. Karena percayalah, saat kita beramal soleh, kita sedang mengundang kebaikan untuk datang dalam kehidupan kita, termasuk hadirnya jodoh kita. Mudah-mudahan kalau lebaran di Ramadan tahun ini belum datang jodohnya, insya Allah tahun depan ya. Dan Ahilman doakan dari hati yang paling dalam. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Semangat terus jomblo fisabilillah, semangat terus, semoga Allah hadirkan jodoh terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.